Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebijaksanaan. Saya Muhammad Adnan Irfianto dari kelas 1M. Di sini saya tidak akan membahas tentang masa lalu, tapi akan membahas tentang masa sekarang ini. Di tahun 2026 ini. Itu di mana masa batas antara mesin dan manusia itu sangat tipis. Dan dalam video ini saya akan bedah fenomena agentic AI atau AI yang bertindak dengan pisau analisis filsafat ilmu, mulai dari ontologi, epistemologi hingga aksiologi. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemanusiaan dan memastikan kemanusiaan tetap utuh di tengah gelombang algoritma ini? Mari kita simak video presentasi berikut. Mari kita geser. Presentasi ini bertajuk Implementasi Pilar Filsafat dalam Era Kecerdasan Buatan Menuju Realitas Baru 2026. Fokus utama kita adalah menelusuri etika digital di balik kecerdasan buatan. Masuk ke pendahuluan. Di tahun 2026 ini, kita menyaksikan pergeseran paradigma. AI bukan lagi sekedar chatbot generatif yang pasif. Kita kini hidup di era agentic AI, di mana mesin masih memiliki otonomi untuk merancang strategi dan mengambil keputusan. Pertanyaan besarnya adalah, ketika mesin mulai bertindak layaknya manusia, di mana letak eksistensi kita? Mari kita bedah menggunakan pilar pertama, ontologi. Apa hakikat AI itu? Mengutip Jujun S. Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui. Secara fisik, AI hanyalah sirkuit dan kode. Namun secara fungsional, di tahun 2026, ia hadir sebagai entitas semu. Kita terjebak dalam dualisme. Apakah ia sekedar alat yang canggih, ataukah ia agen yang memiliki kesadaran? Masalah ontologis terbesar adalah black box. Kita tahu inputnya, kita nikmati outputnya, tapi kita tidak paham proses di dalamnya. Filsuf John Searle mengingatkan kita dengan argumen kamar Cinanya, bahwa mesin bisa saja fasih memanipulasi simbol bahasa sehingga terlihat pintar. Padahal sebenarnya ia tidak memahami makna apapun. Ia hanya memproses sintaksis tanpa semantik. Lebih jauh lagi, filsuf Nick Bostrom dalam bukunya Superintelligence memperingatkan tentang tesis ortogonalitas, bahwa kecerdasan tinggi tidak menjamin moralitas tinggi. Sebuah AI super cerdas bisa saja memiliki tujuan akhir yang absurd atau berbahaya bagi manusia jika tidak diselaraskan sejak awal. Inilah risiko ontologis terbesar kita. Pilar kedua, epistemologi. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang benar? Tantangan terbesar kita saat ini adalah fenomena halusinasi AI. Dalam filsafat, ini lebih tepat disebut bullshit atau omong kosong. AI tidak berbohong, karena pembohong tahu kebenaran. AI tidak peduli pada kebenaran, ia hanya peduli pada kecocokan pola kata. Bahaya epistemologis lainnya adalah model collapse. Model collapse. Ketika AI belajar dari data sampah yang dibuat oleh AI lain, pengetahuan menjadi terdistorsi. Ini adalah bentuk inses pengetahuan yang membahayakan integritas sains dan data kita. Kita berisiko kehilangan orisinalitas pemikiran manusia. Akibatnya, kita mengalami hanyutan simulacrum. Batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Di era ini, verifikasi adalah metode ilmiah baru yang paling krusial. Kita harus beralih peran dari sekedar
konsumen informasi menjadi verifikator kebenaran. Pilar ketiga yang paling mendesak, aksiologi. Nilai apa yang kita perjuangkan? Di sini muncul masalah the responsibility gap atau celah tanggung jawab. Siapa yang salah jika AI berbuat kesalahan? Penciptanya, penggunanya, atau algoritmanya? Bayangkan kasus mobil otonom di Jakarta yang mengalami remblong. Ia harus memilih menabrak pejalan kaki atau membanting setir membahayakan penumpang. Pilihan ini adalah kalkulasi matematis bagi mesin, tapi adalah beban moral bagi manusia. Sistem hukum dan etika kita belum siap mengadili sebuah algoritma. Selain itu, ada bahaya ketergantungan emosional. Kita semakin nyaman berteman dengan AI yang selalu setuju dengan kita. Namun, filsafat virtue ethics mengajarkan bahwa karakter manusia terbentuk dari gesekan sosial, bukan dari kenyamanan simulasi. Kita berisiko kehilangan empati sejati. Lantas, bagaimana Indonesia merespons? Melalui peta jalan AI nasional, kita menegakkan kedaulatan epistemik. Kita membangun infrastruktur data sendiri agar otak dari AI yang kita pakai tidak dikendalikan asing. Ini adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Di dunia kerja, AI bukan lagi alat, tapi rekan kerja digital. Peran manusia bergeser. Kita tidak lagi dinilai dari kemampuan menghafal atau menghitung, tapi dari kemampuan judgement, yaitu pertimbangan etis dan kreativitas yang tidak bisa direplikasi mesin. Dalam seni dan budaya, kita belajar menghargai intensi manusia. Meskipun AI bisa melukis atau membuat musik, nilai seni sesungguhnya ada pada jiwa dan cerita di baliknya. Kita harus menjaga keaslian ekspresi manusia di tengah banjir konten sintetis. Kesimpulannya, filsafat ilmu mengajarkan kita untuk menerima keberadaan AI secara ontologis, yaitu sebagai alat atau agen, memverifikasi kebenarannya secara epistemologis, yaitu agar tidak terjebak halusinasi, dan mengendalikan dampaknya secara aksiologis berbasis etika Pancasila. Teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, di tahun 2026 ini, di mana mesin sudah bisa berpikir secara fungsional, maka tugas kita sebagai manusia adalah untuk bermakna. Jangan biarkan kemanusiaan kita tergerus oleh efisiensi. Mari kita gunakan AI sebagai alat untuk memuliakan manusia, bukan menggantikannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.